Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tips ya. Ini diperuntukkan khusus untuk pemula. Jadi di sini saya akan coba memberikan tips bagaimana menentukan pilihan ya, sebelum kita menentukan pilihan untuk membeli sebuah multimeter analog. Nah, di sini saya contohkan multimeter analog yang saya punya. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi di sini untuk memilihnya ada beberapa poin penting yang mungkin boleh dikatakan kurang begitu penting ya, tapi sebenarnya ini penting. Jadi di sini agar kita nantinya tidak salah beli, tidak kecewa dengan multimeter yang kita beli. Jadi di sini umumnya multimeter analog tampilannya seperti ini ya. Di sini ada jarum pengukuran dan juga di sini ada pilihan skala pengukuran dan juga dua buah probe positif dan juga negatif. Nah, sebelum kita menentukan pilihan ya, saat kita sedang mencari multimeter analog yang sesuai dengan keinginan kita, ada baiknya kita coba perhatikan untuk fisiknya seperti apa, dan juga pilihan skala pada multimeter analog itu sendiri sudah sesuai kebutuhan kita ataukah belum. Di sini yang paling umum adalah untuk pengukuran resistansi dimulai dari 1 kali sampai 1 kali 1 kilo ya, kali 1 sampai kali 1 kilo. Kadang ada juga yang sampai kali 100 kilo. Itu biasanya nanti di dalamnya ada baterai tambahan ya, selain baterai ukuran A2 2 buah, nanti biasanya ada ukuran baterai kotak ya, atau baterai 9 volt. Itu fungsinya untuk menambah daya dari pengukuran dikali 100 kilo. Dan untuk pengukuran tegangan, untuk skalanya bisa dimulai dari 10 volt ya, AC ataupun DC. Untuk tegangan maksimalnya bisa dipilih yang 1000 volt DC ataupun AC. Kebetulan di sini saya untuk pengukuran AC-nya hanya sampai 750 volt AC. Dan untuk pilihan yang lain di sini ada pengukuran arus. Umumnya bisa kita gunakan ya nanti untuk pengukuran arus dari sebuah sirkuit, apakah sesuai dengan kinerjanya ataukah tidak. Jadi selain dari pengukuran voltase AC maupun DC, arus pun sebenarnya penting, walaupun kadang kita jarang membutuhkannya ya. Jadi di sini yang terpenting ada 3 untuk voltase AC maupun DC dan juga pengukuran resistansi. Itu yang terpenting ya. Jadi untuk pengukuran arus di sini nanti bisa menggunakan resistansi ya. Misalnya kita ingin mengukur kebocoran dari sebuah rangkaian, kita bisa menggunakan skala resistansi. Tapi untuk pemakaian arus atau konsumsi arusnya dari rangkaian tersebut, konsumsinya sampai berapa miliampere contohnya, ini wajib juga kita perhatikan. Dan yang perlu kita amati untuk tes probe-nya, di sini sebisa mungkin bahannya kokoh ya dan kuat untuk probe positif ataupun negatifnya. Untuk kabelnya sebisa mungkin yang elastis, atau kalau bisa cari yang berbahan silikon ya, kalau misalkan untuk probe-nya bisa kita lepas. Nah, saya contohkan seperti ini ya.
Ini adalah probe yang bisa dipasang dan juga dilepas. Umumnya untuk tester analog maupun digital biasanya seperti itu. Tapi kebetulan untuk multitasker yang saya punya di sini dia disolder langsung di dalam mesinnya. Dan poin selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah saklar selektor ya. Kita bisa cek dengan memutarnya satu persatu seperti ini. Kita rasakan seperti apa ya jika kita putar. Jika memang dirasa itu nyaman dan sekali putar itu langsung mengunci, ada baiknya bisa dijadikan sebuah pilihan. Tapi untuk yang kita perhatikan juga untuk di sini ada pilihan untuk mematikan multitasker ini sendiri ya. Di sini bertuliskan off. Ini fungsinya jika multitasker yang ada pilihan off di sini, ini berarti aman ya. Jadi misalkan kita tidak sengaja meninggalkan multitasker ini dengan keadaan hidup, misalkan kita di posisi skala dan kebetulan untuk probe-nya menggandeng terus seperti ini. Jika ini terjadi seharian, ini bakal menguras habis ya untuk tegangan baterainya. Jadi alangkah baiknya cari yang ada pilihan tombol off pada saklar selektor. Jadi untuk keamanan ya, biar nanti baterai pada multitasker ini tidak cepat habis atau boros. Dan yang kedua adalah perhatikan juga untuk jarum multimeter pada saat bergerak. Di sini saya contohkan untuk multimeter yang bagus, itu jarumnya bergerak pelan ya, tetapi bukan lamban seperti ini. Jadi tidak ada istilah bouncing ya, atau pol ke penuh misalnya ke kanan kemudian balik lagi ke kiri baru masuk ke pengukuran yang sebetulnya. Jadi di sini bisa kita pilih, sebisa mungkin kita cari yang jarumnya stabil. Jadi nanti dalam pengukuran yang lebih cepat dan akurat itu bisa kita dapatkan. Paling tidak kita bisa memilih alat yang bisa membantu kita dalam proses pengecekan ataupun pengetasan alat-alat yang akan kita tes ya. Jadi ini dalam pemilihannya nanti bisa disesuaikan dengan budget. Jika teman-teman mempunyai budget lebih, bisa mencari multitasker analog yang lebih bagus. Lalu untuk poin selanjutnya, jika kita bongkar bagian belakang, pastikan juga komponen yang dipakai itu juga bagus ya. Ini bisa saya contohkan, misalkan seperti ini. Di sini kebetulan multimeter yang saya punya dia hanya menggunakan 2 buah baterai jenis A2 ya. Jadi di sini tidak ada tambahan baterai kotak. Biasanya umumnya multimeter analog yang menggunakan skala pada pilihan di 100 kilo atau 100 kali kilo ya, dia biasanya menggunakan baterai kotak di dalamnya untuk membantu pengukuran agar pengukurannya bisa lebih sensitif. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan 2 baterai saja sudah cukup, bisa dipakai untuk pengukuran resistansi yang di atas misalkan 500 kilo atau lebih dari 1 mega ohm. Dan juga perhatikan misalkan di sini ada fasilitas sikring, itu penting juga. Misalkan kita lupa ya dalam pengukuran AC volt, biasanya di sini kita kelupaan
Padahal di sini posisinya masih pada posisi pengukuran resistansi yang mengakibatkan untuk multitasker kebanyakan rusak ya. Gara-gara kita salah pemilihan menu pada pengukuran listrik biasanya. Kita lupa menggantinya ke mode AC seperti ini, padahal kita sedang menggunakan mode resistansi yang mengakibatkan biasanya untuk sikringnya di sini putus, atau bahkan beberapa komponen pada mainboard di multimeter ini ada yang putus atau sampai gosong ya. Dan untuk poin yang lain di sini, misalkan teman-teman punya budget lebih juga, usahakan cari yang punya proteksi lebih ya. Misalkan seperti tadi, pengukuran yang salah ini bisa diproteksi langsung dengan sikring yang ada pada mesin multitasker ini, atau juga pengaman dari kecelakaan yang tidak terduga ya, seperti misalkan multitasker ini jatuh yang biasanya mengakibatkan untuk jarumnya, biasanya dia mengalami menjadi tidak center. Misalkan kita coba gerakan seperti ini, biasanya karena multitasker sering mengalami jatuh atau mengalami benturan ya, biasanya jarumnya dia tidak center lagi atau bisa berhenti di tengah-tengah atau alias macet. Jadi nanti keputusan ada di tangan teman-teman sendiri ya. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman sendiri. Di sini saya mencontohkan multimeter yang saya punya, yang ini juga lumayan bagus, yang asalkan untuk pilihan skala tadi ya, sesuai dengan kebutuhan, dan juga untuk pergerakan jarum kita cari yang stabil mungkin, agar nanti pengukurannya bisa lebih cepat dan akurat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang prinsip dasar ya untuk memilih multimeter analog yang mungkin boleh dikatakan ya bisa menjadi bahan pertimbangan nantinya ya, jika teman-teman ingin ingin membeli multimeter analog yang bagus seperti apa, yang tidak seperti apa, nanti teman-teman yang bisa membedakannya sendiri. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.